Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus, hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merapas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam latihan rohani, ada yang disebut sebagai discernment. Discernment itu pembedaan roh, pemilahan roh. Ya, dalam hidup kita sehari-hari sebenarnya kita selalu melakukan discernment ketika melihat situasi, melakukan sesuatu. Apakah yang saya lakukan ini sungguh-sungguh baik, benar, atau tidak baik dan tidak benar. Saat kita menimbang-nimbang seperti itu kita sedang berdiscernment, walaupun tanpa kita sadari. Saudara-saudari dan adik-adikku, dalam bacaan kedua hari Minggu yang kemarin, dikatakan bahwa roh menyatukan bagian-bagian yang memiliki karunia khas masing-masing ke dalam satu tubuh. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi oleh Roh Allah kita disatukan. Dan inilah ciri, tanda, sifat utama saat kita hendak membedakan roh yang baik dan roh yang tidak baik, roh jahat. Sifat utama Roh Kudus ialah menyatukan. Maka kalau kita berbuat sesuatu, kita lihat apakah sungguh-sungguh itu menyatukan apa, nanti kita akan refleksikannya. Dan hari ini Injil menampilkan sesuatu yang bertolak belakang dari pewartaan bacaan kedua kemarin tentang roh yang menyatukan. Hari ini Injil mengisahkan tentang Beelzebul, iblis, roh jahat, dan ia memecah belah. Maka apapun yang kita lakukan, kita pilih dalam pertimbangan kita,
Kalau semakin menyatukan, merekatkan hubungan kita pada Allah dan pada sesama, yakinlah itu adalah dari Roh Kudus. Tetapi ada juga Romo, saya sudah berpikir melakukan yang baik, dan memang baik, tetapi kemudian saya dijauhi. Itu juga Roh Kudus. Karena seringkali ketika kita mendengarkan Roh Kudus, kita juga harus melawan arus, tidak ikut arus kejahatan. Dan akhirnya mereka-mereka yang dikuasai oleh Beelzebul akan merasa terusik dan akhirnya menjauhi orang-orang yang tetap berpegang pada roh baik itu. Dan inilah yang disebut dengan salib yang juga dialami oleh Yesus. Saat kita melakukan gerakan roh baik dan kita dijauhi orang, bersyukurlah karena kita dipisahkan dari kerajaan iblis. Lalu yang kedua, apapun yang kita lakukan, kita pilih, dan ternyata memisahkan hubungan kita dengan Allah dan sesama, yakinlah itu adalah karya Beelzebul, roh jahat. Dan saudara-saudari serta adik-adikku yang terkasih, atas refleksi ini untuk itu, kalau kita masih hidup dalam kuasa roh jahat, Beelzebul yang memecah belah, entah itu di rumah, di lingkungan kerja, di gereja, di masyarakat, maka kita diajak oleh Roh Kudus untuk bertobat. Bertobat, lakukanlah yang baik, yang sungguh menyatukan kamu dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dan itulah ajakan Roh Kudus. Dan seringkali kita tahu, tapi terkadang kita menghujat ajakan itu, dan saat kita menghujat ajakan roh untuk kembali, saat itulah kita berdosa kekal. Kenapa? Karena kita menolak rahmat pertobatan dan pengampunan yang telah ditawarkan oleh Allah melalui rohnya. Dan rohnya itu berbicara paling dekat di dalam hati kita. Lihatlah, saat kita melakukan kesalahan yang tidak baik, saat itu hati kita akan terus menuduh kita, memojokkan kita, dan itu adalah ajakan Roh Kudus. Tetapi kalau kita mengabaikannya, selamanya kita akan ada dalam dosa yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita.